Lin Suei, pemimpin Sekte Pedang Mistik dan Raja Setengah Langkah, telah dilukai oleh Qiu Changkong dalam satu gerakan. Terlebih lagi, Qiu Changkong sepertinya tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kekuatan tempur Qiu Changkong terlalu menakutkan. Semua orang dari Sekte Pedang Mistik terkejut. Huff, jangan berpikir kamu bisa menghentikanku hanya karena kamu adalah Raja Setengah Langkah. Biar ku beritahu, kamu hanyalah seekor semut di hadapanku. Qiu Changkong menatap Lin Suei dengan arogan. Ekspresi Lin Suei sangat jelek, dan sosoknya dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, Ling Potian juga mengikuti Lin Suei, dan keduanya mundur kembali ke gerbang gunung. Aktifkan susunan pelindung sekte, Lin Suei berteriak. Bas, bas. Saat suara Lin Suei terdengar, 5 puncak sekte pedang mistik, puncak Qilin, puncak Azure Dragon, puncak burung vermilion, puncak kura-kura hitam, dan puncak macan putih, mulai bergetar sedikit. Kemudian, seberkas cahaya yang sangat terang keluar dari masing-masingnya. 5 sinar cahaya berkumpul dan membentuk formasi layar cahaya besar, menyelimuti seluruh sekte pedang mistik. Di dalam formasi, pedang Qi yang tak ada habisnya berenang, melindungi sekte pedang mistis. Formasi ini telah dihancurkan oleh keluarga Duanmu dari dalam selama pertempuran di sekte pedang mistik. Sekarang, sudah diperbaiki sepenuhnya, dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Huff, kamu ingin menghentikanku. Bermimpilah. Qiu Changkong dengan dingin mendengus saat kekuatan garis keturunannya muncul. Di saat yang sama, pedang tempur yang berderak dengan kilat muncul di tangannya. Memotong. Mati. Qiu Changkong berteriak sambil menebas dengan pedang tempurnya. Pedang Qi petir yang mempesona menebas formasi pelindung sekte pedang mistis. Bas. Formasi pelindung sekte pedang mistis sedikit bergetar. Dengan kilatan cahaya, itu membentuk sinar pedang sebesar gunung. Ia terbang keluar dan bertabrakan dengan pedang Qi milik Qiu Changkong. Dengan ledakan keras, kedua pancaran pedang itu menghilang. Semua orang di sekte pedang mistik menghela nafas lega. Dengan formasi pelindung sekte, tidak mudah bagi pihak lain untuk menerobosnya. Menjijikkan. Qiu Changkong berteriak dengan marah, ingin melanjutkan serangannya. Adik laki-laki, biarkan aku yang melakukannya. Pada saat ini, suara tenang terdengar. Setelah itu, Sue Chao melangkah maju dengan tangan di belakang punggung dan muncul di depan Qiu Changkong. Kakak senior, senang sekali Anda ada di sini. Qiu Changkong sangat gembira. Sue Chao menganggukkan kepalanya dan menoleh untuk melihat sekte pedang mistis. Matanya menunjukkan sedikit rasa jijik saat dia berkata, itu hanya formasi kecil, permainan anak-anak. Siapa yang bisa menghentikannya? Setelah mengatakan itu, Sue Chao mengambil satu langkah ke depan dan muncul di langit di atas sekte pedang mistik, melihat ke bawah ke seluruh sekte. Siapa orang ini? Lin Suei dan yang lainnya khawatir. Ledakan. Tepat pada saat ini, aura Sue Chao benar-benar meletus tanpa hambatan sedikitpun. Aura yang luas dan menakutkan memenuhi seluruh sekte pedang mistis. Ketika Lin Suei dan Raja Setengah Langkah lainnya merasakan aura ini, wajah mereka menjadi pucat. Seorang raja, inilah aura seorang raja, inilah seorang raja. Lin Suei berteriak kaget, matanya dipenuhi keterkejutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan tingkat raja dari penjaga surgawi surga Empyrean telah dimobilisasi. Ling Potian juga meraung. Apa? Ini adalah tingkat raja. Astaga, tingkat raja yang masih muda. Kita sudah selesai, kita sudah selesai. Sekte pedang mistik sedang gempar. Tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya memandang Sue Chao di udara. Ketika dia melihat ekspresi orang-orang dari sekte pedang mistik, Sue Chao hanya merasakan seluruh tubuhnya rileks, dan hatinya sangat senang. Dia menyukai ekspresi hormat seperti ini. Hanya formasi kecil, hancurkan untukku. Sue Chao berteriak dengan dingin. Dengan lambaian tangannya, kekuatan guntur dan kilat yang tak ada habisnya antara langit dan bumi berkumpul menuju Sue Chao. Pedang petir sepanjang 1000 meter muncul dari udara tipis dan menebas sekte pedang mistis. Aktifkan formasi, pertahankan dengan sekuat tenaga. Lin Suei meraung. Bas. Arai pelindung sekte bergetar hebat. Cahaya tak berujung berkumpul dan membentuk pedang raksasa yang mengejutkan, yang meledak ke arah pedang Thunderbolt yang telah ditebas Sue Chao. Ledakan. Ada suara keras, tapi kali ini,
pedang besar yang dibentuk oleh formasi pelindung sekte-sekte pedang mistik runtuh seketika. Pedang petir raksasa tidak berhenti dan terus menebas formasi pelindung sekte pedang mistis. Ledakan. Dengan ledakan yang menghancurkan bumi, formasi pelindung sekte pedang mistik runtuh. Bang! Bang! 5 ledakan berturut-turut terjadi di puncak Kilin dan 5 puncak lainnya. Asap dan debu memenuhi udara, dan ratapan terdengar. Ini adalah ledakan basis susunan dari susunan pelindung sekte. Mereka yang mengendalikan barisan itu tewas atau terluka. Banyak orang dari sekte pedang mistik tercengang saat mereka melihat Sue Chow dengan ketakutan yang tak tertandingi. Ya Tuhan, susunan pelindung sekte telah rusak. Itu rusak dalam satu gerakan. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Apakah ini kekuatan seorang raja? Banyak orang berteriak ngeri. Lin Sui, Ling Potian, Hua Qi, dan yang lainnya semua memandang Sue Chow, mata mereka dipenuhi ketakutan. Itu terlalu kuat. Di hadapan kekuatan ini, mereka hanyalah semut. Bukan hanya mereka, bahkan Qiu Wuyang dan pembangkit tenaga listrik Legiun Matahari memandang Sue Chow dengan hormat. Seorang raja telah melampaui batas kemampuan orang biasa. Hahaha, formasi apa? Dia bahkan tidak bisa memblokir satu gerakan pun dari kakak seniorku. Qiu Changkong tertawa terbahak-bahak. Semuanya, dengarkan. Bersiap untuk bertempur. Lin Sui berteriak. Apa yang bisa dia lakukan pada tahap ini? Hanya pertempuran. Huff, kalian ingin melawanku. Kamu bahkan tidak cukup untuk aku bunuh. Bagaimana kalau begini, aku akan memberimu kesempatan. Selama kamu menyerah, aku akan mengampuni nyawamu. Siapa yang mau menyerah? Sue Chow mencibir sambil mengalihkan pandangannya ke seluruh sekte pedang mistis. Mata beberapa orang langsung berkedip, jelas tergerak. Dengarkan, orang-orang dari sekte pedang mistik. Kami lebih baik mati daripada hidup dalam aib. Jika kita menyerah, kita akan dikutuk selama 1000 generasi. Aku lebih baik mati daripada menyerah. Lin Sui berteriak. Orang-orang di lembah awan merah milikku lebih memilih mati daripada menyerah. Ling Potian juga meraung. Anggota keluarga kekaisaran tidak akan pernah menyerah. Hua Qi juga berseru. Haha, bagus, sangat bagus. Kalau begitu, saya beri waktu beberapa hari untuk mempertimbangkannya. Jika kamu ingin menyerah, kamu bisa keluar dan menemukanku. Jika kamu tidak menyerah ketika waktunya habis, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Ketika dia mengucapkan kalimat terakhir, niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuh Sue Chow dan menyelimuti seluruh pemandangan, menyebabkan banyak orang menggigil. Kelilingi seluruh sekte pedang mistis dan jangan biarkan satu orang pun lolos. Sue Chow memerintahkan Qiu Wuyang. Ya, Qiu Wuyang dengan cepat mengangguk. Sue Chow kemudian berbalik dan berjalan ke sisi Qiu Changkong. Jika Lu Ming masih hidup, dia pasti akan bergegas begitu mendengar beritanya. Kami akan memberinya waktu beberapa hari untuk datang dan mati. Sue Chow berkata pada Qiu Changkong dengan suara rendah. Kakak senior itu bijaksana. Dengan pengaturan guru, Lu Ming akan mati jika dia kembali hidup. Haha, aku sangat berharap dia belum mati dan bisa sampai di sini. Kalau begitu, aku akan membunuh teman dan keluarganya di depannya dan membuatnya menyesal telah menyinggungku. Kata Qiu Changkong dengan gigi terkatup. Wajahnya dipenuhi dengan kebencian yang dingin. Mereka telah mengepung sekte pedang mistik tetapi tidak membunuh mereka. Tujuan mereka adalah menunggu kedatangan Lu Ming. Selain itu, Sue Chow dan Qiu Changkong sama-sama membenci dan takut pada Lu Ming. Mereka tidak akan merasa nyaman sampai mereka memastikan bahwa Lu Ming telah meninggal. Ledakan, ledakan, ledakan. Tentara matahari dan tentara sekte pedang 10 arah menyebar dan mengepung sekte pedang mistis. Sue Chow melambaikan tangannya, dan meja giok serta beberapa kursi giok segera muncul. Meja dan kursi semuanya melayang di udara. Sue Chow dengan santai duduk di kursi. Qiu Changkong segera mengeluarkan sebotol anggur berkualitas dan menuangkan secangkir untuk Sue Chow. Dia juga menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri dan menemani Sue Chow minum sambil menunggu. Lin Sui dan yang lainnya memiliki ekspresi jelek. Pihak lain menggunakan perang psikologis untuk memaksa mereka yang berpikiran lemah untuk menyerah. Ini merupakan penghinaan bagi kami. Hua Qi berkata dengan suara yang dalam. Pihak lain memiliki raja bela diri dan dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Namun,
mereka tidak mengambil tindakan. Di mata mereka, ini merupakan penghinaan bagi mereka. Lin Suei menghela nafas panjang. Meski dia tahu, apa yang bisa dia lakukan. Kekuatannya lebih rendah dari yang lain. Tahan posisimu dan tunggu situasinya berubah. Perintah Lin Suei. Dia duduk bersila di depan gerbang gunung, menatap Qiu Changkong dan yang lainnya. Setelah itu, Ling Potian, Hua Qi, dan petinggi lainnya juga duduk bersila di gerbang gunung. Ingat, jika kamu ingin hidup, berserahlah sekarang. Saat aku berubah pikiran, semuanya akan terlambat. Suara dingin Sue Chow menyebar ke seluruh sekte pedang mistis saat dia minum. Banyak orang di sekte pedang mistik memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Beberapa orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan tidak takut mati. Mata beberapa orang berkedip dan bimbang. Waktu perlahan berlalu, dan suasana di sekte pedang mistik menjadi semakin menindas. Saya menyerah, saya memilih untuk menyerah. Tiba-tiba seseorang berlari keluar dari kaki gunung dan berteriak. Seorang pria parubaya kekar berlari keluar dengan panik. Itu diakon dari The White Tiger Hall. Sial, setelah sekian lama bergaul dengan keluarga Duanmu, mereka semua menjadi pengkhianat. Seorang tetua berjubah emas meraung. Hahaha, bagus, aku tidak akan membunuhnya jika dia menyerah. Pemimpin Sekte Qiu, buatlah pengaturan yang diperlukan. Dia akan menjadi anggota Sekte Pedang Sifang Anda mulai sekarang. Sue Chow tertawa. Ya, Qiu Wuyang dengan cepat mengangguk setuju. Saya juga menyerah. Saya juga ingin menyerah. Saat ini, lebih banyak orang mulai berteriak dan berlari keluar. Ada lebih dari 10 orang. Pengkhianat. Dasar pengkhianat. Seseorang meraung. Penonton dapat mengetahui bahwa orang-orang ini berasal dari The White Tiger Hall. Bagus kalau orang-orang ini sudah pergi, kata Lin Suei. Lalu, semua orang terdiam. Namun, suasana di sekte pedang mistik menjadi lebih menyedihkan. Hari pertama berlalu begitu saja. Selain selusin orang dari The White Tiger Hall yang telah menyerah, tidak ada orang lain yang menyerah. Di hari kedua, hati masyarakat semakin labil. Beberapa orang menjadi semakin cemas. Ini seperti menunggu kematian. Siapa yang sanggup menanggungnya? Meskipun Lin Suei dan yang lainnya mengetahuinya, mereka tidak punya pilihan. Hari ketiga, saya menyerah. Saya ingin menyerah. Pada hari ketiga, seseorang akhirnya bergegas keluar dari sekte pedang mistis sambil berteriak nyaring. Kali ini, tidak terbatas pada The White Tiger Hall. Bahkan orang-orang dari aula lain mulai bergegas keluar dari sekte pedang mistik. Ada murid perunggu, murid perak, dan bahkan penatua. Lin Suei menghela nafas, seolah-olah dia telah menua dalam sekejap. Waktu berlalu, dan itu adalah hari keempat. Pada hari keempat, jumlah orang yang menyerah tiba-tiba membludak, dan jumlahnya meningkat pesat. Saya menyerah, orang-orang yang menyerah bergabung bersama. Jumlahnya ribuan. Ada orang-orang dari sekte pedang mistis, lembah awan merah, dan keluarga kekaisaran. Sialan, pengkhianat sialan. Ling Potian menjadi marah dan berharap dia bisa segera keluar dan membunuh mereka yang menyerah. Namun, jumlah orang yang menyerah masih terus bertambah. Pada hari keempat, hampir 4.000 orang menyerah. Di hari kelima, jumlah orang yang menyerahkan diri berkurang, namun masih ada sekitar 1.000 orang. Pada hari ke-6, Sue Chow tiba-tiba membanting meja dengan keras. Sudah lebih dari 5 hari. Lu Ming masih belum datang. Menurutku, Lu Ming sudah mati. Kata Sue Chow. Kakak senior, kenapa kita tidak menunggu beberapa hari lagi? Bagaimana jika Lu Ming masih hidup? Jawab Qiu Changkong. Dia takut pada Lu Ming dari lubuk hatinya. Adik laki-laki, apa yang kamu takutkan? Ayo kita hancurkan semuanya dulu, lalu kita bisa menunggu. Kata Sue Chow. Kalau begitu, baiklah, kita akan melakukan apa yang kakak senior katakan. Qiu Changkong mengangguk. Bas. Sue Chow berdiri dan maju selangkah. Ledakan. Pada saat ini, Lin Suei tiba-tiba berdiri, dan aura kuat keluar dari tubuhnya. Siapa yang akan melawan musuh bersamaku? Aku, Ling Potian meraung. Aku, dan saya. Sangguan Ming, Yan Kuan, dua prajurit raja setengah langkah lainnya dari sekte pedang mistis dan lembah awan merah,
serta beberapa tetua berjubah emas, semuanya merespons. Aura mereka meledak dan berkumpul, menimbulkan badai. Mengaum. Dengan raungan rendah, sosok tinggi muncul di samping Lin Suei dan yang lainnya. Itu adalah mayat darah bermata emas. Haha, beberapa prajurit raja setengah langkah, dan beberapa semut yang bahkan bukan prajurit raja setengah langkah, dan kamu ingin bertarung denganku. Kamu benar-benar tidak tahu tempatmu, kamu hanya mendekati kematian. Sue Chao mencibir. Kamu hanya seekor anjing. Beraninya kamu menyerang sekte pedang mistik. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Anda sedang mendekati kematian. Begitu suara Sue Chao turun, suara dingin lainnya terdengar. Setelah mendengar suara ini, tubuh Sue Chao dan Qiu Changkong gemetar hebat saat mereka berseru, Luming. Lin Suei, Hua Qi, dan yang lainnya juga bergidik dan berteriak, Luming, ini Luming. Semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah sumber suara. Di langit yang jauh, sambaran petir menyambar dan terbang. Itu terlalu cepat. Itu terlalu cepat. Beberapa saat yang lalu, dia setidaknya berada beberapa puluh mil jauhnya, tetapi pada saat berikutnya, dia sudah berada tepat di depan mereka. Dengan kilatan petir, sesosok tubuh tampan muncul di langit. Siapa lagi selain Luming? Bagus, kita berhasil. Tatapan Luming menyapu dan dia segera merasa nyaman. Selama 5 hari terakhir, dia tidak tidur atau istirahat. Dia bergegas seperti orang gila dan akhirnya tiba. Luming, kenapa kamu datang ke sini sendirian? Pihak lain memiliki raja. Cepat pergi dan laporkan masalah ini kepada petinggi Istana Surgawi Kaisar. Lin Suei dengan cepat memanggil. Itu benar, Luming, kamu harus segera pergi. Sebagai pengawal Surgawi Empyrean, mereka sebenarnya menyalahgunakan kekuasaan mereka dan memobilisasi pasukan darah Kekaisaran Zhao. Ini melanggar aturan Istana Surga Empyrean. Selama Anda melaporkan hal ini kepada atasan, saya rasa mereka tidak akan berani melakukan apapun terhadap kami. Hua Qi juga berteriak. Pihak lain memiliki seorang raja. Luming bukan tandingannya. Lebih baik pergi dulu dan melaporkan situasinya ke Istana Surgawi Surga Empire. Luming adalah anggota pengawal ilahi langit timur, dan statusnya bukanlah sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Selama dia melaporkan situasinya, para petinggi Istana Langit Empyrean pasti akan menganggapnya serius. Tidak apa-apa, Luming melambaikan tangannya sedikit dan Lin Suei serta yang lainnya terdiam. Tanpa disadari, Luming telah mendapatkan prestise yang besar di hati Lin Suei dan yang lainnya. Luming kemudian menoleh ke arah Qiu Changkong dan Sue Chao dan berkata dengan dingin, kalian berdua sampah. Menurutku kamu tidak seberani itu. Pasti anjing tua di belakangmu yang menyuruhmu datang. Wajah Sue Chao dan Qiu Changkong berubah sangat jelek setelah mendengar ini. Beraninya kamu menghina tuanku. Kamu mendekati kematian. Teriak Sue Chao. Menghina tuanmu. Saya memanggilnya anjing tua karena saya sangat menghormatinya. Hari ini, aku akan membunuhmu dulu, lalu aku akan membunuh anjing tua itu. Luming berkata dengan dingin. Lin Suei dan yang lainnya tercengang saat mendengar ini. Meskipun mereka tidak tahu siapa guru Sue Chao sendiri adalah seorang raja tingkat. Dari sini, mereka tahu bahwa guru Sue Chao sungguh luar biasa. Terlebih lagi, apa yang Luming katakan? Untuk membunuh Sue Chao, bunuh seorang raja. Mereka merasa otak mereka sedikit kewalahan. Hahaha, Luming, kamu ingin membunuhku. Kaulah yang akan mati hari ini. Sue Chao melompat dan tertawa liar. Apakah begitu? Luming mencibir. Dia mengambil langkah maju dan berjalan menuju Sue Chao. Luming, jangan takut padamu karena aku. Saya akan membiarkan Anda merasakan keterampilan unik saya yang baru dikembangkan, tebasan peri petir. Sue Chao meraung. Pedang tempur yang berkedip-kedip dengan kilat muncul di tangannya. Aura Raja Bela Diri muncul dari tubuhnya. Dia menjadi satu dengan pedangnya dan berubah menjadi kilatan cahaya pedang, menyerbu ke arah Luming. Hati-hati, Lin Suei dan yang lainnya berteriak kaget. Namun, semuanya sudah terlambat. Cahaya pedang ada di depan Luming dalam sekejap. Itu terlalu cepat. Saat ini, mereka putus asa. Mereka mengira Luming kemungkinan besar akan mati di bawah pedang ini. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka ketakutan. Bas! Dengan satu tangan di belakang punggungnya, Luming menamparkan dengan tangan lainnya.
Kemudian, serangan Sue Chow, pedang Qi, kilat, semuanya langsung hancur. Tamparan keras bergema di seluruh sekte pedang mistis. Lu Ming menamparkan wajah Sue Chow. Sue Chow dikirim terbang beberapa ribu meter dan berputar beberapa ratus kali di udara sebelum dia berhenti. Salah satu sisi wajahnya bengkak seperti kepala babi. Semua giginya tanggal, dan darah terus mengalir. Namun, Sue Chow tampaknya tidak bereaksi apapun terhadap hal ini. Dia melebarkan matanya dan menatap Lu Ming dengan ekspresi tercengang. Qiu Changkong, Qiu Wuyang, dan tentara matahari semuanya tercengang. Lin Sui, Ling Potian, Hua Qi, Yan Kuan, dan yang lainnya dari sekte pedang mistik juga benar-benar tercengang. Seluruh tempat menjadi sunyi ketika semua orang menatap pemandangan itu dengan kaget. Sue Chow adalah tingkat raja. Dia sangat kuat. 5 hari yang lalu, Sue Chow telah menghancurkan formasi pelindung sekte pedang mistis dengan serangan pedangnya yang biasa. Kekuatannya begitu dahsyat hingga membuat orang putus asa. Namun, raja yang begitu kuat telah mengerahkan kekuatan penuhnya untuk membunuh Lu Ming, hanya untuk dikirim terbang oleh tamparan Lu Ming seolah-olah dia adalah seekor ayam. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini mungkin? Otak setiap orang sepertinya mengalami hubungan pendek, dan mereka tidak dapat bereaksi sejenak. Raja bela diri, Raja bela diri. Lu Ming, kamu telah menerobos ke ranah Raja bela diri. Setelah beberapa lama, Sue Chow akhirnya menjerit histeris. Suaranya dipenuhi rasa tidak percaya. Hanya sesaat, dan Lu Ming telah menerobos ke alam Raja bela diri. Sulit baginya untuk menerima hal ini. Bagaimanapun juga, dia telah terjebak di alam setengah langkah raja selama bertahun-tahun. Dia telah mengumpulkannya selama bertahun-tahun sebelum dia berhasil menembusnya karena keberuntungan. Namun, sudah berapa lama sejak Lu Ming pergi? Monster, monster, dia monster. Sue Chow merasakan jantungnya bergetar, memancarkan ketakutan yang tak ada habisnya. Suara mendesing. Namun, jeritan Sue Chow telah menyulut seluruh sekte pedang mistis. Mengapa Lu Ming menerobos ke alam Raja bela diri? Raja bela diri, Raja bela diri. Hahaha, sekte pedang mistik akhirnya melahirkan seorang Raja bela diri. Hei, Lu Ming telah lama meninggalkan sekte pedang mistik. Saya tidak peduli. Saya yakin dia berasal dari sekte pedang mistik. Seorang Raja bela diri yang masih muda. Ini sulit dipercaya. Kita terselamatkan, kita terselamatkan. Terlepas dari apakah itu murid sekte pedang mistis atau murid lembah awan merah, mereka sangat gembira hingga hampir kehilangan akal. Mereka hanya tahu bagaimana mengaum dengan liar untuk mengekspresikan ekstasi dan kegembiraan di hati mereka. Di antara mereka, bahkan banyak sesepuh dengan usia tertentu yang seumuran. Adapun Lin Sui, Ling Potian, dan para petinggi lainnya, mereka tidak lebih baik. Mereka semua gemetar karena kegembiraan. Raja bela diri. Lu Ming sebenarnya telah menerobos ke ranah Raja bela diri. Lin Sui menggeram, suaranya bergetar. Dia tidak akan terkejut jika Lu Ming bisa menerobos ke ranah Raja bela diri di masa depan. Namun, Lu Ming kini telah menerobos ke ranah Raja bela diri. Ini terlalu mengejutkan. Berapa umur Lu Ming? Usianya belum genap 20 tahun, bukan? Belum pernah ada Raja bela diri yang berusia di bawah 20 tahun di Pegunungan Yundi. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Pergi, cepat pergi. Qiu Changkong menjerit. Dia sangat ketakutan. Dia terbang dengan panik, mencoba menjauh dari Lu Ming sejauh mungkin. Lu Ming hanya akan menjadi mimpi buruknya. Meninggalkan. Qiu Changkong, kamu tidak punya tempat tujuan hari ini. Tatapan dingin Lu Ming tertuju pada Qiu Changkong. Qiu Changkong sangat ketakutan hingga dia hampir kencing di celana. Pada saat ini, boom, ledakan. Di pasukan sekolah pedang 10 arah, 5 aura tiba-tiba meledak. Masing-masing dari 5 aura ini sangat luas dan tidak terbatas, dan setiap aura seberat gunung. Aura Raja. Kelima aura ini sebenarnya adalah aura Raja. Terlebih lagi, masing-masing dari mereka jauh lebih kuat dari Sue Chow. Salah satunya, khususnya, sangat menakutkan. Itu sangat luas dan perkasa, melonjak seperti lautan luas. Tekanan yang mengerikan menyelimuti seluruh area, dan banyak petani yang lebih lemah jatuh ke tanah. Kemudian, 5 sosok melangkah ke udara dan melayang di udara.
Hanya ada 5 pria berotot dengan sosok kekar dan otot sekuat baja. Orang di tengah sebenarnya bermata satu, dan aura paling menakutkan terpancar darinya. 2 di antaranya berada di tahap awal alam Raja Bela Diri tingkat kedua, dan 2 di antaranya berada di tahap tengah. Pria Parubaya sebenarnya telah mencapai tahap awal alam Raja Bela Diri tingkat ketiga. Mata Luming berkedip. Dia bisa mengetahui budidaya pihak lain. Lin Suei dan yang lainnya membelalak ketakutan. Seorang raja, raja lainnya. Terlebih lagi, 5 tingkatan raja telah muncul sekaligus. Dari aura mereka, masing-masing jauh lebih kuat dari Sue Chao. Bagaimana ini bisa terjadi? Sudah lebih dari 1000 tahun sejak Kekaisaran Matahari yang terik menghasilkan seorang raja. Bahkan Lin Suei dan yang lainnya, yang merupakan raja setengah langkah, hanya melihat beberapa raja sepanjang hidup mereka. Tapi apa yang terjadi hari ini? Mengapa ada tingkatan raja yang muncul satu demi satu? Apa tujuan dari tingkatan raja ini? Lin Suei dan yang lainnya punya firasat buruk. Luming, kamu tidak akan bisa membunuh siapapun hari ini. Sebaliknya, hari ini adalah hari kiamatmu. Saat ini, pria bermata satu di tengah berbicara, suaranya penuh dengan niat membunuh. Lin Suei dan yang lainnya terkejut. Apakah para raja ini ada di sini untuk membunuh Luming? Siapa kamu? Tatapan Luming sangat tenang saat dia bertanya dengan acuh tak acuh. Hehe, kamu tidak perlu tahu siapa kami. Anda hanya perlu tahu bahwa kami di sini untuk membunuh Anda. Cukup. Pria bermata satu itu mencibir. Hehe, menurutmu aku tidak tahu kalau itu karena anjing tua itu, Tuan Istana Guntur. Anjing tua itu telah berusaha keras untuk membunuhku. Dia benar-benar memasang serangkaian jebakan dan mengerahkan begitu banyak raja, bahkan Raja Bela Diri LV3. Lu Ming mencibir. Sekarang, bagaimana mungkin Lu Ming tidak mengerti? Sejak dia menerima misi, itu adalah rangkaian peristiwa. Dalam proses menjalankan misi, Song Kedan pria botak itu telah disuap oleh Tuan Istana Guntur untuk membunuhnya. Akan lebih baik jika dia bisa membunuh Lu Ming selama misi itu. Jika Lu Ming tidak mati, mereka akan mengungkapkan berita tentang Qiu Changkong dan Sue Chao yang menyerang Sekte Pedang Mistik kepada Lu Ming. Lu Ming akan bergegas kembali dengan segala cara, dan penguasa Istana Guntur telah menyiapkan ahli di sini, menunggu Lu Ming mengambil umpan dan membunuhnya dalam satu gerakan. Tujuan dari jebakan berturut-turut adalah untuk membunuh Lu Ming. Setelah kelompok 5 pria bermata satu mendengar ini, mereka mencibir beberapa kali dan tidak mengatakan apa-apa, yang bisa dianggap sebagai persetujuan diam-diam. Haha, Lu Ming, mari kita lihat betapa sombongnya kamu sekarang. Hari ini adalah hari kematianmu. Qiu Changkong akhirnya berhenti berlari saat melihat pria bermata satu dan 4 lainnya. Dia menjadi lebih berani dan tertawa terbahak-bahak saat dia memandang Lu Ming dengan jijik. Bunuh dia, tidak, jangan bunuh dia dulu. Lumpuhkan dia. Saya ingin membunuh keluarga dan teman-temannya satu persatu di depannya. Aku ingin dia melihat keluarganya mati mengenaskan di hadapannya. Saya ingin dia menyesalinya. Saya ingin dia mati dalam penyesalan. Sue Chao berteriak dengan gila. Dia telah dianiaya oleh Lu Ming berkali-kali. Kebenciannya pada Lu Ming telah meresap jauh ke dalam tulangnya. Jika kalian berdua anjing kecil tidak lari sekarang, kalian tidak akan punya kesempatan nanti. Lu Ming melirik dingin ke arah Qiu Changkong dan Sue Chao. Mereka berdua tidak bisa menahan perasaan dingin di hati mereka, tetapi ketika mereka memikirkan tentang pria bermata satu dan yang lainnya, keberanian mereka meningkat. Jadi bagaimana jika Lu Ming telah menerobos ke ranah Raja Bela Diri? Dia baru saja menerobos ke ranah Raja Bela Diri. Kesenjangan antara setiap tingkat kerajaan bela diri sangat besar. Tidak peduli betapa mengerikannya Lu Ming, mustahil baginya untuk melewati 2 level di alam Raja Bela Diri dan melawan pria bermata satu. Apalagi ada 4 ahli lain yang mendampinginya. Lu Ming pasti sudah mati. Lu Ming, hentikan omong kosong itu. Mati. Tubuh pria bermata satu itu mengeluarkan aura yang mengejutkan. Kakak, dia hanyalah seorang pemuda yang baru saja menerobos ke alam Raja Bela Diri. Mengapa Anda perlu melakukan sesuatu padanya? Saya ingin melihat apa yang mampu dilakukan oleh penjaga ilahi langit timur ini. Pria kekar lainnya keluar. Dia memegang tombak panjang di tangannya, memperlihatkan ujung tajamnya. Itu bagus. Kakak kelima, kamu duluan.
Mari kita lihat apa yang mampu dilakukan oleh penjaga ilahi langit timur ini. Beberapa orang sangat kuat di alam leluhur bela diri, tetapi setelah menerobos ke alam raja bela diri, mereka menjadi biasa saja. Oleh karena itu, kekuatan tempur seorang leluhur bela diri tidak berarti bahwa setelah menerobos ke ranah raja bela diri, kekuatan tempur mereka akan tetap kuat. Kata pria bermata satu itu. Tidak peduli betapa berbakatnya Lu Ming, dia masih bisa bertarung di atas levelnya. Tahap awal budidaya kerajaan bela diri tingkat kedua dinasti Han besar itu seharusnya tidak perlu khawatir dalam melindungi dirinya sendiri, pikir pria bermata satu itu dalam hati. Haha bagus. Pria kekar itu melangkah menuju Lu Ming, aura di tubuhnya sangat ganas. Dia berteriak dengan dingin, Lu Ming, mati. Bas. Pria kekar itu menusukkan tombak panjang di tangannya. Tombak yang sangat tajam menembus kehampaan dan menuju ke arah Lu Ming. Karena kamu sedang mencari kematian, aku akan mengirimmu pergi dulu. Mata Lu Ming menjadi dingin. Serangan naga sejati. Mengaum. Lu Ming menusukkan tombaknya ke depan dan naga sejati tiga warna menerkam ke depan, mengaum dengan marah. Ledakan. Ujung tombak pria itu diremukkan oleh cakar naga tiga warna itu, namun tidak berhenti dan terus menerkam pria itu. Kakak kelima, hati-hati. Pria bermata satu itu meraung. Tapi sudah terlambat. Naga sejati tiga warna itu menabrak tubuh pria kekar itu. Pria kekar itu menjerit saat tubuhnya terlempar seperti karung pecah. Darah muncrat dari mulutnya. Satu gerakan dan dia terluka parah. Mati. Tombak petir muncul di tangan Lu Ming. Dengan lambaian tangannya, tombak petir berubah menjadi sambaran petir dan menusuk pria kekar itu. Terlalu cepat bagi pihak lain untuk menghindar. Puci. Tombak petir menembus dada lawan, membuat lubang besar. Ah, kakak, balas dendam padaku. Pria kekar itu tidak mati untuk sementara waktu. Dia menjerit nyaring dan kemudian mati. Saudara kelima, titik 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 titik. Empat pria kekar yang tersisa semuanya mengeluarkan raungan yang melengking. Lin Sui dan anggota sekte pedang mistik lainnya tercengang. Meskipun ranah Raja Bela Diri berada di luar pengetahuan mereka, mereka masih dapat mengetahui dari aura mereka bahwa kelima pria itu sangat kuat. Masing-masing dari mereka beberapa kali lebih kuat dari Sue Chow. Namun, master yang begitu kuat, eksistensi yang mereka hormati, dibunuh oleh Lu Ming dalam dua gerakan. Kekuatan tempur Lu Ming telah melampaui imajinasi mereka. Ya Tuhan, ini hanya sebentar dan Lu Ming telah berkembang ke level seperti itu. Benar saja, kekaisaran matahari terik terlalu kecil. Ini seperti rawa, sedangkan Lu Ming adalah naga sejati. Hanya ketika naga sejati terbebas dari rawa barulah ia dapat terbang ke 9 surga dan menunjukkan kejayaannya yang sebenarnya. Nenek moyang lama sekte pedang bulan hantu, Sang Guan Ming, bergumam pada dirinya sendiri. Di sisi lain, Qiu Changkong dan Sue Chow justru sebaliknya. Wajah mereka pucat dan tidak berdarah. Sue Chow, khususnya, basah kuyup oleh keringat dingin. Jika Lu Ming ingin membunuhnya sekarang, dia pasti sudah mati. Dia menggigil memikirkan hal ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kekuatan tempur Lu Ming bisa begitu kuat? Mengapa? Bagaimana dia berkultivasi? Ya Tuhan, kenapa kamu begitu tidak adil? Kenapa aku tidak bisa menjadi orang yang begitu kuat? Qiu Changkong memelototi Lu Ming dengan sangat cemburu, meraung di dalam hatinya. Lu Ming, beraninya kamu membunuh saudara laki-lakiku yang kelima. Anda layak mati. Membunuh. Ayo serang bersama dan sobek Lu Ming menjadi ribuan keping. Jangan biarkan satu pun anggota keluarganya pergi. Pria bermata satu itu meraung. Membunuh. Membunuh. Mata pria kekar lainnya berwarna merah dan memancarkan niat membunuh yang tajam. Tombak panjang muncul di masing-masing tangan mereka. Suara mendesing. Suara mendesing. Keempat pria kekar itu bergabung dan melancarkan serangan yang menghancurkan bumi ke arah Lu Ming. Kaulah yang akan mati. Pergi. Lu Ming berteriak. Dengan lambaian tangannya, kekuatan guntur dan kilat yang tak ada habisnya berkumpul antara langit dan bumi dan terkondensasi menjadi tombak panjang. Tombak panjang guntur dan kilat ini memancarkan konsep guntur yang menakutkan. Kilat berkelap-kelip seolah itu adalah kekuatan surga. Para ahli dari Sekte Pedang Mistik, Legiun Matahari, dan Sekte Pedang 10 Penjuru, seperti Qiu Yang, melebarkan mata mereka dan menatap Lu Ming dengan linglung.
Di bawah tekanan ini, seolah-olah mereka sedang menghadapi kekuatan surga. Seluruh tubuh mereka gemetar dan hampir berlutut. Apakah ini kemampuan Lu Ming? Hati mereka bergetar saat berpikir. Keberhasilan awal dari mentalitas guntur tingkat pertama. Mustahil. Bukankah kamu baru saja menerobos ke ranah Raja Bela Diri? Bagaimana mungkin? Pria bermata satu itu meraung ketakutan. Membunuh. Lu Ming tidak mau membuang-buang napas untuk mereka. Dia berteriak dan menusukkan tombak panjangnya ke depan. Suara mendesing. Suara mendesing. 4 cahaya tombak langsung menembus kehampaan dan menusuk ke arah 4 pria kekar itu. Bang, 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 bang. Dengan 4 dentuman keras, serangan keempat pria kekar itu dihancurkan pada saat yang sama, namun tombak petir tidak berhenti dan terus menembus mereka. Lalu, terdengar 3 jeritan melengking. Kecuali pria bermata satu, 3 pria lainnya mengikuti jejak pria sebelumnya. Dada mereka tertusuk oleh tombak petir, dan hati mereka terbakar seluruhnya oleh kekuatan petir. Saudara laki-laki kedua, saudara ketiga, saudara keempat. Meski pria bermata satu itu berhasil melarikan diri, dia tetap batuk darah dan meraung. Kakak, lari. Orang ini adalah monster. Anda bukan lawannya. Seorang pria kekar meraung dan kemudian mati. Ah, Lu Ming, aku akan melawanmu sampai mati. Pria bermata satu itu mengeluarkan raungan panjang, niat membunuhnya melonjak ke langit. Pria bermata satu itu tidak lari sama sekali. Sebaliknya, dia menyerang Lu Ming dengan panik. Suara mendesing. Tombak perang itu terbang melintasi langit dan langsung menembus jarak beberapa ribu meter, menuju ke arah Lu Ming. Pergi, cepat pergi. Di sisi lain, Sue Chao dan Qiu Changkong sudah menjerit ketakutan saat mereka terbang dengan panik. Mereka tidak berani berhenti sejenak. Di mata mereka, Lu Ming hanyalah iblis. Sudah terlambat untuk melarikan diri. Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Sambil berpikir, tombak penakluk iblis muncul di tangannya. Serangan jalur Gokudo. Suara mendesing. Pria dan tombak itu menjadi satu, berubah menjadi serangan ekstrim. Puci. Ketika sosok Lu Ming muncul kembali, ada lubang besar di dada pria bermata satu itu. Lu Ming melancarkan serangan terkuatnya dan membunuh pria bermata satu itu dalam satu gerakan. Mengaum. Garis keturunan 9 naga muncul. Lu Ming membuka mulutnya dan menghisap. Esensi darah pria bermata satu dan yang lainnya semuanya dilahap olehnya. Segera, Lu Ming maju selangkah dan mengejar Sue Chao. Saat berikutnya, dia muncul di depan Sue Chao. Ah tidak. Sue Chao sangat ketakutan hingga dia hampir kencing di celana. Wajahnya pucat saat dia mundur dengan panik. Sue Chao, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Hari ini, kamu harus mati. Mata Lu Ming dingin dan penuh dengan niat membunuh. Tidak, Lu Ming, jangan bunuh aku. Jika kamu membunuhku, tuanku pasti tidak akan melepaskanmu. Itu tidak akan ada gunanya bagimu. Sue Chao berteriak ketakutan. Jangan khawatir. Tidak lama lagi anjing tua itu, Tuan Istana Guntur, juga akan turun menemani Anda. Lu Ming berkata dengan dingin. Lalu, dia menusukkan tombaknya. Ark, tidak. Sue Chao meraung dengan ganas dan meledak dengan seluruh kekuatannya, ingin memblokirnya. Namun, semuanya sia-sia. Tombak panjang Lu Ming menembusnya dan semua perlawanannya berubah menjadi abu. Darah muncrat saat Sue Chao tertusuk tombak. Sue Chao, mati. Pada saat yang sama, esensi darah Sue Chao dimakan oleh Lu Ming, dan cincin penyimpanannya diambil. Lalu, dia berbalik dan menghilang. Lari-lari-lari. Wajah Qiu Changkong pucat, dan bibirnya bergetar saat dia mencoba yang terbaik untuk terbang. Namun, saat berikutnya, sesosok muncul di hadapannya. Ark, Lu Ming, jangan bunuh aku. Petik 2. Qiu Changkong meraung. Seluruh tubuhnya gemetar tanpa henti, dan keringat dingin membasahi wajahnya. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Lu Ming berkata dengan dingin. Saat wajah Qiu Changkong berseri-seri, Lu Ming melanjutkan, karena orang yang seharusnya membunuhmu bukanlah aku. Bang! Lu Ming menendang dantian Qiu Changkong. Sebuah kekuatan dahsyat menyembur ke dalam dantiannya dan topan Qi di dalam dantiannya hancur. Segera setelah topan Qi dihancurkan, budidaya Qiu Changkong menjadi lumpuh. Lu Ming, kamu telah melumpuhkan kultivasiku. Ah!
Kamu telah melumpuhkan kultivasiku. Kamu binatang, kamu binatang. Qiu Changkong menjerit putus asa. Omong kosong. Lu Ming menamparkan Qiu Changkong dan mengirimnya terbang sejauh puluhan mil, mendarat di atas sekte pedang mistik. Kalahkan dia. Lin Suei berteriak kegirangan. Seorang ahli segera terbang dan menangkap Qiu Changkong. Mundur, mundur. Pada saat ini, Qiu Wuyang dan para ahli angkatan darat matahari semuanya ketakutan. Mereka meraung marah dan ingin mundur. Tapi bagaimana angkatan darat bisa bergerak begitu cepat? Hari ini, tidak ada di antara kalian yang berpikir untuk pergi. Sosok Lu Ming muncul di langit di atas Legiun Matahari. Raja, tolong selamatkan kami. Kami dari rumah besar matahari. Nenek moyang lama dari rumah matahari besar kita juga seorang raja. Seorang jenderal lapis baja meraung. Namun, tanggapan Lu Ming adalah sebuah pukulan. Pukulan ini mengandung kekuatan guntur yang tak ada habisnya, dan segera meledak. Tanda tanya koma. Di langit, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar. Di bawah, tentara matahari berteriak. Dalam sekejap, setidaknya ribuan tentara-tentara matahari tewas tersambar petir. Termasuk beberapa raja setengah langkah yang memimpin, mereka semua terbunuh. Menyerang. Semuanya, serang. Musnahkan sekte pedang 10 arah dan tentara matahari. Lin Suei berteriak. Semuanya, serang. Ling Potian juga meraung. Bas. Dan EBSCP, Wosh. Sosok-sosok bergegas keluar dari sekte pedang mistis dan menuju sekte pedang 10 arah dan tentara matahari. Membunuh. Para seniman bela diri di bawah ranah seni bela diri Grandmaster juga meraung marah dan keluar dari sekte pedang mistik. Bagaimana ini bisa terjadi? Qiu Wuyang, kepala sekte pedang 10 penjuru, menjerit nyaring dan melarikan diri. Dia tidak peduli dengan orang lain dari sekte pedang 10 penjuru. Sekalipun semua orang mati, bagaimana bisa dibandingkan dengan nyawanya? Namun, sesosok tiba-tiba muncul di hadapannya. Lu Ming. Qiu Wuyang berteriak ketakutan. Lu Ming tidak mau membuang-buang napas. Dia menendang dantian Qiu Wuyang dan Qiu Wuyang mengikuti jejak Qiu Changkong. Tanda tanya koma. Lu Ming mengepalkan tinjunya di udara dan puluhan tombak petir muncul. Saat berikutnya, mereka menembak. Puff, puff. Di pasukan sekte pedang segala arah dan Legiun Matahari, semua seniman bela diri di atas alam Grandmaster bela diri tingkat 9 dibunuh oleh tombak petir. Setelah membunuh orang-orang ini, Lu Ming tidak bergerak lagi. Dia berdiri diam di kehampaan dan mulai memurnikan esensi darah pria bermata satu dan yang lainnya. Dengan kematian para eksekutif senior dari Sekte Pedang 10 Arah dan Tentara Matahari, sisanya seperti tumpukan pasir lepas. Mereka sama sekali bukan tandingan Lin Suei dan yang lainnya. Itu adalah pembantaian sepihak. Oleh karena itu, Lu Ming tidak perlu mengambil tindakan. Ledakan, ledakan, ledakan. Esensi darah pria bermata satu dan yang lainnya sangat kaya. Lu Ming mengubah separuhnya menjadi inti esensial dan menggunakan separuh lainnya untuk meningkatkan garis keturunan keduanya. Sesaat kemudian, garis keturunan kedua bergetar dan cakra perak ke-6 muncul. Garis keturunan keduanya juga telah naik ke tingkat ke-6 kelas raja. Setelah beberapa saat, garis keturunan kedua mencapai batas kelas raja tingkat 6. Budidaya Lu Ming juga meningkat sedikit, mencapai puncak fase awal alam Raja Bela Diri tingkat pertama. 1 ranah Raja Bela Diri LV3, 4 ranah Raja Bela Diri LV2, dan 1 ranah Raja Bela Diri LV1, tetapi mereka hanya membantuku meningkatkan kultivasiku sedikit saja. Lu Ming tersenyum pahit. Sepertinya dia akan membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan budidayanya setelah menerobos ke ranah Raja Bela Diri. Tidak jauh dari situ, teriakan perang mengguncang langit, tapi itu adalah situasi yang sepenuhnya sepihak. Tidak lama kemudian, suara perkelahian mereda. Hanya beberapa orang dari Sekte Pedang 10 Penjuru dan Legiun Matahari yang berhasil melarikan diri. Kebanyakan dari mereka telah terbunuh. Hal ini terutama terjadi pada petinggi Sekte Pedang 10 Penjuru dan Sekte Iblis Surgawi. Kali ini, untuk menghancurkan Sekte Pedang Esensi Mistik dalam satu gerakan, Sekte Pedang 10 Penjuru telah mengirimkan ahli tingkat 9 dan ahli tingkat 8 dari Sekte Iblis Surgawi. Dalam pertempuran ini, mereka dimusnahkan sepenuhnya.
Ini termasuk para pemimpin sekte dari Sekte Pedang Sepuluh Penjuru dan Sekte Iblis Surgawi. Mengaum. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar. Lu Ming menoleh. Mata emas. Tatapan Lu Ming berkedip. Mayat darah bermata emas terbungkus aura darah kental. Aura darah berkumpul dan membentuk kepompong darah besar di udara. Mata emas baru saja menyerap darah pria bermata satu dan yang lainnya. Setelah menyerap darah raja, sepertinya dia akan berevolusi lagi. Bibir Lu Ming membentuk senyuman tipis. Bas. Dan EBSCP, Wosh. Pada saat itu, suara sesuatu yang menembus udara terdengar. Lin Sui, Ling Potian, Sangguan Ming, Yan Kuan, dan lainnya muncul tidak jauh dari Lu Ming. Lu, tidak, aku memberikan penghormatanku kepada Raja. Lin Sui awalnya ingin memanggil Lu Ming, tapi dia segera bereaksi dan membungkuk dengan tangan ditangkupkan. Salam, Tuan Raja. Yang lainnya juga membungkuk dan menangkupkan tinju mereka. Di dunia bela diri Dao, kekuatan adalah yang utama. Semakin kuat seseorang, semakin tinggi pula statusnya. Itu tidak ada hubungannya dengan senioritas. Pada saat itu, Lin Sui dan yang lainnya memandang Lu Ming dengan hormat dan kagum. Kekaisaran matahari yang terik akhirnya melahirkan raja lain, dan raja yang masih sangat muda. Hati mereka gemetar karena kegembiraan. 5 hari yang lalu, Sue Chao telah menunjukkan kekuatan tingkat raja dan menghancurkan formasi pelindung Sekte Pedang Mistik dengan satu gerakan. Seberapa kuat dia? Mereka sudah putus asa. Namun, dia tidak menyangka saat Lu Ming muncul, situasinya akan terbalik sepenuhnya. Dengan semangat binitian, dia menghabisi lawannya. Di tengah kerumunan, suasana hati Yan Kuan sangat rumit. Dalam benaknya, segala macam situasi di keluarga Mo Kekaisaran Bulan Kegelapan muncul. Pada saat itu, Lu Ming sangat lemah sehingga ada perbedaan besar di antara mereka. Namun, hanya beberapa saat berlalu dan situasinya berbalik. Sekarang, Lu Ming jauh lebih kuat darinya. Jadi ini favorit surga yang legendaris. Saya tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Yan Kuan menghela nafas. Ayo kembali ke sekte, kata Lu Ming. Di luar Sekte Pedang Mistik, tentu saja ada banyak orang yang harus menghadapi akibatnya. Lu Ming dan yang lainnya telah kembali ke gerbang gunung. Lu Ming, aku mohon padamu. Biarkan aku pergi. Kirimi saya pesannya. Begitu Lu Ming kembali ke gerbang gunung, Qiyu Changkong mulai memohon dengan histeris. Pada saat ini, budidaya Qiyu Changkong telah lumpuh, dan semua meridian di tubuhnya telah rusak. Dia lebih buruk dari orang biasa, dan dia terbaring di tanah, memohon belas kasihan. Changkong, apa yang perlu ditanyakan? Pemenang mengambil semua. Paling-paling, aku akan mati saja. Qiyu Wu yang mirip dengan Qiyu Changkong, tapi dia jauh lebih pantang menyerah. Dia duduk di tanah dan berteriak dengan dingin. Diam, Pak Tua, itu semua karena kamu. Saya, Qiyu Changkong, adalah seorang jenius. Saya seharusnya memiliki masa depan yang cerah. Itu semua karena ambisimu sehingga aku menyinggung Lu Ming dan berakhir dalam kondisi ini. Ini semua gara-gara kamu, Pak Tua. Kamu harus mati sekarang. Qiyu Changkong memelototi Qiyu Wuyang dan berteriak dengan marah. Kamu. Qiyu Wuyang memandang Qiyu Changkong dengan kaget. Dia tidak percaya Qiyu Changkong akan berbicara kepadanya dengan cara seperti itu. Lu Ming, ini semua salah orang tua ini. Ini semua salahnya. Dia menghasutku. Jika Anda ingin membunuh seseorang, bunuh dia. Aku tidak bersalah. Teriak Qiyu Changkong. Apakah begitu? Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Kemudian, dia terbang menuju gunung di belakang Sekte Pedang Mistik. Ada sebuah gunung kecil di belakang Sekte Pedang Mistis. Ada sebuah halaman di gunung, dan Lu Yuntian serta Liping tinggal di sana. Saudara Tian, itu pasti Minger. Dia akan baik-baik saja, kan? Liping berkata dengan cemas. Baru saja, Qiyu Changkong dan yang lainnya meneriakkan nama Lu Ming dan beritanya telah menyebar ke seluruh Sekte Pedang Mistik. Tentu saja, mereka juga mendengarnya. Minger adalah seorang jenius. Dia seharusnya baik-baik saja. Jangan khawatir. Lu Yuntian menghibur. Meskipun dia mengatakan itu, matanya dipenuhi kekhawatiran. Pertarungan tadi terlalu mengejutkan. Itu mengguncang bumi dan kilat menyambar seperti pemandangan akhir dunia.
Adegan ini telah melampaui jangkauan pengetahuan mereka. Oleh karena itu, mereka khawatir Lu Ming akan menghadapi musuh yang tak terbayangkan. Tuan, Nyonya. Pada saat ini, seorang pria kekar berlari masuk dengan tergesa-gesa. Bagaimana itu? Bagaimana situasinya? Li Ping bertanya dengan tergesa-gesa. Tuan, Nyonya, ini kemenangan besar. Tuan Muda Lu Ming telah kembali dan membunuh lawannya. Sekarang, Sekte Pedang 10 Arah hampir hancur. Pria besar itu berkata dengan penuh semangat. Benarkah? Benarkah? Mata Lu Yuntian melebar karena terkejut. Di dalam hatinya, Sekte Pedang yang ada di mana-mana hanyalah kekuatan yang tak terkalahkan. Ia mendominasi Kekaisaran Matahari Terbakar dan sangat kuat. Sekarang, sebenarnya hampir hancur. Bagaimana mungkin? Mungkinkah Ming yang melakukannya? Lu Yuntian berpikir dalam hati. Tuan, Nyonya, saya punya berita bagus lainnya. Tuan Muda Lu Ming tampaknya telah menjadi seorang raja, raja seni bela diri yang tinggi dan perkasa. Pria parubaya itu berkata dengan penuh semangat. Bahkan suaranya bergetar saat mengatakan ini. Apa? Lu Yuntian dan Li Ping tercengang. Raja, Ming, telah menjadi tingkat raja. Setelah beberapa lama, mereka akhirnya bereaksi. Mata mereka menunjukkan ekspresi tidak percaya, dan juga kegembiraan yang luar biasa. Dengan status mereka sebelumnya, secara alami mustahil bagi mereka untuk melakukan kontak dengan pembangkit tenaga listrik tingkat raja. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Grandmaster pun sulit untuk dihubungi. Namun, mereka sudah berkali-kali mendengar nama tingkat raja. Mereka semua adalah tokoh legendaris yang seperti dewa dengan kemampuan menghancurkan dunia. Mereka hidup selama ribuan tahun dan mengabaikan perubahan di dunia. Kekaisaran Matahari yang terik tidak memiliki raja selama lebih dari 1000 tahun. Sekarang, putra mereka telah menjadi karakter seperti itu. Mereka mengira mereka sedang bermimpi. Liu Chun adalah, benarkah? Suara Lu Yuntian sedikit bergetar. Dia pernah menjadi seniman bela diri sejati di masa lalu, jadi dia lebih tahu apa arti tingkat raja. Di masa lalu, alam Grandmaster adalah tujuan seumur hidup Lu Yuntian. Sedangkan untuk menjadi raja, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Sekarang, putranya, Lu Ming, benar-benar telah mencapainya. Itu benar, sama sekali tidak salah. Pria parubaya itu berkata dengan tegas. Bas. Pada saat ini, ruang bergetar, dan sesosok tubuh muncul. Beberapa dari mereka terkejut, tetapi ketika mereka memfokuskan mata mereka, mereka tidak bisa menahan kegembiraan. Minger, Minger, Li Ping dengan cepat berjalan ke arah Lu Ming dan mengukurnya dengan cermat. Di matanya, Lu Ming adalah putranya terlepas dari apakah dia seorang raja atau bukan. Ayah, Ibu, Minger telah kembali menemuimu. Kata Lu Ming. Ming, kamu telah menerobos ke kerajaan raja. Lu Yuntian bertanya. Suaranya bergetar saat dia memandang Lu Ming dengan penuh harap. Ayah, saya cukup beruntung bisa menerobos 5 hari yang lalu. Lu Ming menggaruk kepalanya dan berkata. Hahaha, dia benar-benar berhasil menembus tingkat raja. Hahaha, ini bagus sekali. Putraku adalah tingkat raja, dan dia masih sangat muda. Setelah menerima jawaban tegas dari Lu Ming, Lu Yuntian sangat bersemangat. Dia tertawa terbahak-bahak. Dia bahkan lebih bahagia daripada saat dia sendiri yang berhasil menembus tingkat raja. Ayah, aku datang hari ini untuk memintamu memahami masalah lama. Kata Lu Ming. Masalah lama. Lu Yuntian sedikit bingung. Ayah, Ibu, ikut aku. Dengan lambaian tangannya, Lu Ming memunculkan tirai energi sejati yang menyelimuti Lu Yuntian dan Li Ping. Kemudian, dia berubah menjadi kilatan petir dan menghilang dalam sekejap. Sesaat kemudian, mereka muncul di depan gerbang utama Sekte Pedang Mistis. Ini, begitu cepat. Lu Yuntian dan Li Ping sangat terkejut. Gunung itu berjarak puluhan mil dari Sekte Pedang Mistik, tetapi mereka tiba dalam sekejap. Di mata mereka, metode seperti itu tidak ada bedanya dengan metode Tuhan. Namun, orang ini adalah putra mereka, yang membuat mereka semakin bahagia. Salam, Tuan Tua Lu, Nyonya Lu. Ketika Lin Sui dan yang lainnya melihat Lu Yuntian dan Li Ping, mereka segera membungkuk dan tidak berani mengabaikannya. Pemimpin Sekte Lin, senior, kamu terlalu sopan, terlalu sopan.
Lu Yuntian buru-buru mengembalikan busurnya. Qiu Changkong. Pada saat ini, tatapan Lu Yuntian menyapu seluruh area dan dia melihat Qiu Changkong.